Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo. Roy menyikapi status itu dengan santai dan pernyataan itu disampaikan Roy Suryo di kawasan Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Jumat siang. Usai berstatus tersangka, mantan politisi Partai Demokrat ini mengajak 7 temannya yang juga menjadi tersangka untuk tegar. Roy Suryo pun mengaku menghormati proses hukum ini. Menurutnya, status tersangka adalah salah satu proses hukum yang selanjutnya akan berlanjut menjadi terdakwa hingga terpidana. Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya Pak. Kendati sudah berstatus tersangka, Polda Metro Jaya belum akan melakukan penahanan terhadap 8 tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa keputusan penahanan terhadap Roy Suryo CS akan diputuskan setelah mereka diperiksa sebagai tersangka. Bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni penegakan hukum. Seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Selain Roy Suryo, tersangka lain yang ditetapkan diantaranya adalah Dr. Tifauziah yang sudah beberapa kali diperiksa terkait kasus ini sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tersangka lainnya dari tim pembela aktivis dan ulama, mereka dibagi ke dalam 2 klaster yang berbeda. Pada klaster pertama ada 5 tersangka, sementara klaster kedua ada 3 tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kini memasuki babak baru usai polisi menetapkan 8 orang tersangka. Apakah dengan penetapan tersangka ini maka mematahkan tudingan yang selama ini dilontarkan oleh Roy Suryo CS? Kita akan membahasnya bersama dengan Ahmad Kozzinuddin, kuasa hukum Roy Suryo, dan David Payung, Waketum Relawan Bara JP. Kita sapa Bung Kozzin dan juga Bung David, selamat sore. Sore Mbak Yohana. Ya. Sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Kita ke Bung Kozzin. Bung Kozzin, meski berstatus tersangka, kenapa tadi kita lihat bersama Roy Suryo dan kawan-kawan masih bersikap santai dan bahkan seolah bersiap untuk melawan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yang melatar belakangi sikap itu kan karena komitmen teguh dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk berjuang mengungkap tentang kaitan dengan legasi sejarah bangsa Indonesia soal legalisasi seorang presiden dengan ijazahnya. Ini karena kaitannya dengan masa depan bangsa Indonesia. Apakah pernah kita memang dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah yang sah atau sebaliknya. Yang kedua juga kita melihat memang ada problem sehingga problem-problem itu cukup menjadi dalil bagi kita untuk bersikap percaya diri ya menghadapi kasus ini. Setidaknya ada 2 problem yang kami baca baik secara hukum dan politik. Secara hukum sendiri kami melihat ini ada mal prosedur dari sisi prosesnya itu yang tidak seimbang, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Sehingga menurut kami pengumuman tersangka ini prematur. Jadi bobotnya itu lebih pada bobot politik ketimbang ini ansih soal penegakan hukum. Di mana di antara 130 saksi kemudian ada Ya,
Bung Kosini, nampaknya masih ada gangguan audio dari Anda. Kita ke Bung David dulu. Bung David, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tadi pernyataan Bung Kosini dan juga respon dari Roy Suryo yang santai dan bahkan masih percaya diri memang ijazah Jokowi itu palsu begitu. Ada malpraktek juga dalam proses penetapan tersangka ini. Ya, makasih Mbak. Jadi memang yang pertama kita mau katakan bahwa ini kepolisian bekerja dengan sangat serius dan sangat extraordinary effort ya, karena ini kan pekerjaannya berbulan-bulan dengan menampilkan 723 dokumen sebagai alat bukti, kemudian 120 lebih saksi dan 22 ahli saksi ahli ya. Itu berarti kalau dibagi per hari aja dari saksi-saksi itu 122 hari itu berapa bulan kan, kalau itu pun satu hari. Jadi luar biasa kerja Polri, karena Polri tidak mau mengambil keputusan dengan gegabah, dan itu berarti bahwa proses ini sangat didalami secara hati-hati, secara luar biasa dan secara serius. Sehingga mulai dari tahap-tahapan dalam prosedur hukum semua dilalui secara luar biasa, dan juga menghadirkan semua lembaga-lembaga yang punya keterkaitan, seperti misalnya saksi-saksi dari UGM, dari KPU, dari para saksi-saksi ahli yang memang bergelut baik itu di bidang forensik kemudian juga yang terkait dengan ahli telematika, ahli media, apa segala macam, semua dihadirkan. Dan ini kerja-kerja luar biasa Kapolda dan jajarannya untuk memastikan bahwa proses ini clear ya, benar-benar murni proses hukum. Jadi kalau misalnya tadi Bung Kosinudin bahwa ini proses ada intervensi politik, saya pikir itu di luar hal yang normal ya. Karena ini memang prosesnya sudah berbulan-bulan dinantikan publik, dan ini bagian dari penantian publik untuk bagaimana memastikan sebuah proses hukum. Karena apa? Ini bagian dari pembelajaran juga, Mbak. Pembelajaran bahwa di samping kebebasan kita itu ada hak orang lain yang harus dijaga. Itu yang namanya secara undang-undang kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kita nggak bisa seenak-enaknya bebas berbicara atas nama demokrasi, kebebasan berbicara, lalu kemudian menghujat, memfitnah ya, membuat orang lain tersinggung. Apalagi ini seorang mantan presiden yang harus dihargai. Beliau ini sebagai mantan presiden ya punya hak-hak baik itu secara pribadi maupun sebagai mantan pejabat Republik ini. Jadi kita tempatkan itu sebagai posisi yang baik di depan hukum. Saya kira ini bagian yang harus kita apresiasi kepada Polda ya, Metro Jaya. Artinya Bung David berarti pihak dari kubu Pak Jokowi sudah puas dengan apa yang memang dilakukan Polri ini, atau ada target lain untuk penanganan kasus ini tuh, inginnya tuh seperti apa sih hasil akhirnya begitu? Ya, Pak Jokowi kan selalu menyampaikan jauh-jauh hari bahwa biarkanlah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, karena di situ ada proses keadilan dan proses kepastian ya. Jadi ini juga mau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah melakukan intervensi. Kalau Pak Jokowi mau mengintervensi itu sejak jauh-jauh hari ketika beliau masih berkuasa kan. Tetapi beliau membiarkan saja semua ini proses hanya karena sudah kelewat batas, sudah sampai pada fitnah, menghujat sampai apa yang namanya harkat martabat pribadi seseorang itu sudah dilecehkan secara luar biasa. Bahkan makam-makam orang tua Pak Jokowi sampai dikunjungi. Itu bagian dari pelecehan sosial dan pelecehan publik di depan publik ya, karena diliput, disebarkan di media sosial. Nah, saya pikir Pak Jokowi selalu menyerahkan proses ini pada proses hukum. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia memang mau mengatakan bahwa ini jangan berhenti pada tingkat ini saja. Jadi proses pembelajaran hukum, pendidikan sosial bagi masyarakat kita itu harus disampaikan secara jernih bahwa setiap proses hukum pelanggaran seperti ini harus clear. Ada sanksi, ada efek jera, sehingga setiap orang diberikan pendidikan yang baik soal bagaimana etika itu diterapkan, bagaimana moral kita sebagai anak-anak bangsa itu menghargai para pemimpin maupun mantan pemimpin itu pada tempat yang seharusnya. Karena apapun Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin Republik ini luar biasa pencapaian kinerja yang diberikan oleh Jokowi pada bangsa dan negara ini. Ketika beliau memimpin DKI, kita melihat bagaimana MRT, LRT, bagaimana proyek itu 2 tahun proyek-proyek luar biasa di DKI juga kelihatan secara luar biasa. Memimpin Solo juga bagaimana masyarakat Solo begitu merindukan beliau ya. Saya pikir ini sesuatu yang harus kita jadikan pembelajaran secara kolektif bagi anak-anak bangsa ini. Baik, nah ini kan
Dari sisi Bung Kozin, coba kita sapa lagi Bung Kozin, apakah sudah bergabung kembali bersama kami? Oke, belum dapat tersambung kembali. Nah, kemudian begini, Bung David, selain proses hukum yang saat ini sedang berlangsung, tapi ternyata tidak berhenti sampai di sini. Masalah ijazah Jokowi ini juga banyak sekali kemudian laporan-laporan baru seperti ke gedung arsip yang ternyata ada temuan ijazah Pak Jokowi tidak diarsipkan, dan masih banyak hal di luar sana selain dari Roy Suryo CS ini. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Kalau menurut kubu sebelah bahwa masyarakat juga punya hak untuk kemudian melihat fakta-fakta, baik itu dari sisi lembaga yang memiliki arsip-arsip itu, atau mungkin dari Pak Jokowi sendiri yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dulu kala tanpa harus kemudian berakhir dengan kasus hukum seperti ini. Ya, jadi kan berkali-kali Pak Jokowi menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan ijazah itu pada lembaga-lembaga yang semestinya. Misalnya di depan persidangan nanti pasti. Ini kan kita berterima kasih bahwa ini akan masuk pada proses persidangan kan. Jadi disitulah Pak Jokowi akan menunjukkan itu di depan publik ya, di depan persidangan. Bahkan sebenarnya ketika melaporkan itu di depan Polda Metro juga Pak Jokowi sudah membawa filenya, sudah membawa arsip aslinya, ijazah asli sudah disampaikan di situ. Jadi Pak Jokowi ini kan ya, kita punya itu undang-undang keterbukaan informasi publik itu kan, kita pribadi semua punya hak untuk memberikan itu ke publik atau tidak, karena itu sepenuhnya menjadi diskresi pribadi masing-masing. Kita punya hak untuk melindungi rekening pribadi kita, riwayat kesehatan pribadi kita, ijazah atau tingkat pendidikan kita, ketika itu tidak untuk konsumsi yang seharusnya. Ini kan proses hujat dan fitnah. Masa itu setiap hujat dan fitnah ketika 270 juta masyarakat Indonesia meminta harus ditunjukkan kepada setiap orang, kan nggak juga kan? Ya. Kalau itu diberlakukan pada setiap kita, ini mau jadi apa republik ini kalau tiba-tiba, oh Mbak Yohana ijazahnya palsu, ijazah SMP-nya palsu, coba tunjukkan Mbak. Tiba-tiba datang orang lagi minta gitu, mau jadi apa kita kan? Makanya ada proses yang seharusnya, ada etika, ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menunjukkan, Pak Jokowi mengatakan saya akan menunjukkan pada tempat yang pas dan tepat. Ya, di persidangan, kalau itu diminta oleh lembaga-lembaga seperti KPU, DPR, MPR, dia akan tunjukkan, kepolisian, bahkan sudah ditunjukkan ke Polda Metro Jaya. Nanti dalam persidangan juga pasti akan diminta. Dan saya yakin itu akan ditunjukkan secara luar biasa, karena para relawan juga sudah melihat itu. Satu lagi Bung David, mungkin singkat saja ya. Ini kan ada dua klaster pencemaran nama baik yang tadi sudah Anda jelaskan. Yang kedua adalah pemalsuan terkait dengan data elektronik yang dituju adalah tiga tersangka, salah satunya Roy Suryo. Tapi di satu sisi Roy Suryo sempat menyampaikan bahwa sebagai pakar telematika ia memiliki hak akademis juga untuk meneliti apa yang menjadi arsip-arsip publik, karena itu adalah hak publik. Jadi sebenarnya tidak patut untuk kemudian harus dipersoalkan apapun yang menjadi hasil analisis, karena ia menempatkan dirinya sebagai pakar publik begitu, telematika. Menurut Anda seperti apa? Iya. Kan Pak, kalau klaster kedua itu 3 orang ya, Roy Suryo, CS lah bertiga, Rismond dan Tifa. Itu kan dikenakan pasal Undang-Undang ITE ya. Itu pasal tambahan, pasal 32 ayat 1, pasal 48 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Di situ sanksi hukumnya itu bisa sampai 12 tahun. Nah, di situ yang dikenakan ada manipulasi dari data pribadi orang, yaitu Pak Jokowi. Yang kedua ada menghapus dan menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Jadi ada manipulatif di situ ya. Jadi bukan, dia nggak pernah melihat dokumen aslinya, lalu kemudian semua media sosial diposting menurut apa yang diyakini berdasarkan fotokopi, lalu kemudian dikatakan stempelnya beda, fotonya berbeda, capnya ada di kiri, di kanan, macam-macam. Padahal aslinya nggak gitu kan. Nah, itulah yang dianggap manipulasi oleh Undang-Undang ITE, sehingga pasal berlapis dikenakan khusus di klaster kedua, ketiga orang ini ya, Roy Suryo, Risman, dan Dr. Tifa. Sementara yang 5 itu ya memang juga ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP ya, soal pencemaran dan fitnah nama baik seseorang. Tetapi memang itu tidak sampai pada pasal-pasal soal manipulatif ya, kemudian menyembunyikan, menghapus apa segala macam. Nah, kemudian tadi yang pertanyaan Mbak Yohana, ini klaim bahwa Rismond ahli digital forensik. Nah, kan sudah dibantah bahwa dia nggak ada lulusan dari Yamaguchi, makanya sekarang dirubah CP-nya si Rismond itu. Kemudian juga Roy Suryo, siapa yang memberi dia ahli sebagai telematika? S1, S2-nya nggak nyambung, Mbak.
ya. S1, S2-nya, S2-nya malah kesehatan. Itu nggak ada sama sekali. Kalau seorang ahli itu secara akademis itu punya sertifikasi, punya legalitas, lalu kemudian paralel S1, S2, S3-nya itu paralel. Ini nggak ada sama sekali connectingnya di situ. Jadi klaim dia ahli itu hanya klaim diri secara personal saja, dan sehingga bukti bahwa dia mengklaim saja sebagai seorang ahli kan semuanya ini sudah kena masalah kan. Semua salah. Dia nggak memahami undang-undang ITE, dia melakukan manipulatif, dia melakukan penyembunyian informasi yang sebenarnya. Karena dia nggak punya ijazah asli yang harus jadi dia udah berkoar-koar sebelum melihat aslinya, lalu kemudian menuntut tunjukin aslinya, kan salah. Seandainya dia udah memastikan bahwa dia melihat aslinya, memegang aslinya, lalu di situ ada bukti yang memang valid, sementara institusi yang paling legal untuk menyampaikan asli apa enggaknya itu adalah UGM, karena palsu atau tidaknya proses pendidikan itu bukan soal ijazahnya, tetapi proses dari awal sampai akhir mendapatkan ijazah itu namanya proses pendidikan yang sah. Nah, ijazah itu hanya penghargaan terhadap sebuah proses. Baik. Itu yang gagal dipahami oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga konsekuensinya seperti ini. Baik, terima kasih Bung David Payu, Waketum Relawan Bara JP untuk ulasannya dan waktunya bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih, Bung David. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.